wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sinasari, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cemerlang, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati dan selalu saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan yang berasal dari komunitas belajar ya, dari komunitas belajar dengan judul diseminasi disiplin positif. Acara yang pertama yang pembukaan, kemudian kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Kepala Sekolah dan diakhiri langsung pemaparan materi oleh Ibu CGP, Ibu Meli Mulyati SK. Untuk itu mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mungkin akan ada yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala SDN Cemerlang, Bapak Yus, saya yang saya hormati sebagai tim monitoring dari pembahasan sekolah pondok, Bapak Ibu guru SDN Sinasari yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia-Nya kita bersama bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semuanya, pada hari ini kita berkumpul dalam rangka penguatan komunitas belajar, yaitu komunitas belajar sekolah kita, komunitas belajar TK, di mana melalui kegiatan Komdol ini kita semua bisa memberikan suatu pengalaman, suatu ilmu, saling berbagi ilmu antara sesama, sehingga dampaknya bisa terasa ketika kegiatan pembelajaran di kelas dilaksanakan, yaitu kualitas pembelajaran para bapak ibu guru semuanya di SDN Sinasari bisa terus meningkat. Karena kegiatan komdol ini bukan hanya sebagai seremonial, tapi memang dilaksanakan sebagai bentuk wadah saling berbagi ilmu pengetahuan. Dan kebetulan untuk hari ini salah satu teman kita, Ibu Meli, akan memaparkan salah satu materinya tentang disiplin positif, karena juga berkaitan dengan diseminasi calon guru muda. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya Ibu Meli saja, tapi semua bapak ibu guru di sini bisa berbagi praktik baiknya tentang segala hal apa yang pernah dialami di kelas, bagaimana permasalahannya, bagaimana penanganannya dan sebagainya, sehingga semua guru di sini bisa mendapatkan gambaran yang baik bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di kelas. Karena tiap guru itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, permasalahan yang dihadapi pun berbeda-beda di tiap kelas, mau kelas bawah atau kelas atas pasti berbeda-beda, sehingga dengan berbagi pengalaman kita akan mendapatkan gambaran, sehingga ketika kita mendapatkan tugas belajar yang misalnya asalnya kelas bawah atau kelas atas, sudah ada gambaran tentang bagaimana penanganan masalah yang dihadapi di kelas dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Mungkin pembukaan kegiatan komunitas belajar ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti setelah kegiatan pemberian materi yang disampaikan oleh Ibu Meli akan dikuatkan
sampaikan kembali pas di akhir. Walaupun disiplin positif ingin lakukan hal yang yang awam, tapi kita sudah mungkin Bapak Ibu guru di kelas sudah menerapkannya, sudah malah mungkin dari awal sampai akhir itu sudah hafal tentang disiplin positif, tapi dengan kembali dikuatkannya lagi oleh Ibu Meli, ada gambaran lagi dan bisa dilaksanakan di kelas kita masing-masing. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah juga Alhamdulillah Bapak Sekolah. Baik, langsung saja supaya waktunya lebih efektif, kita simak bersama pemaparan penyampaian materi mengenai disiplin positif oleh Ibu Meli Mulyanti dan kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin berdiri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Sindang Sari, kemudian yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah tampak hadir juga Bapak Kepala Sekolah dari SD Cemerlang. SD Cemerlang itu merupakan pengimbasannya, pengimbasan sekolah pengimbasan. Alhamdulillah pada hari ini sudah bisa hadir di sini. Kemudian Bapak pembawa acara yang saya hormati juga, Bapak Ibu yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bisa hadir. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar, kemudian ada ilmu yang nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari ini saya Meli Mulyanti, CGP Angkatan 11 Kota Sukabumi sudah memasuki modul 1.4 yang artinya modul 1 sudah bisa terlampaui dengan kegiatan diseminasi, diakhiri diseminasi ini. Kemudian nanti akan ada modul 2 dan modul 3. Saya juga meminta doa dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dari awal sampai akhir, sampai nanti selesai panen karya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menerapkan berbagi praktik khususnya di sekolah SDN Sindang Sari ini. Oke, Bapak Ibu jangan tegang ya, biarkan saya yang tegang di rumah di sini ya. Oke, selamat datang. Inilah diseminasi penyampaian materi yang insya Allah mungkin ini hasil pemahaman saya di modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Jadi modul 1 itu ada 4 topik. Ya, yang terakhir ini 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif, apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang budaya positif itu? Ada yang tahu? Kebiasaan baik. Ya, Wintan. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu? Udah. Bu Nesa ada yang mau ditambahkan? Kita sharing aja ya, Pak, Bu. Tentunya sama sih Bu, lebih ke kebiasaan baik. Cuman kalau budaya sudah terbiasa dan sudah budaya. Oh iya, beri tepuk tangan buat menyenangkan budaya. Nah, dari awal apa sih budaya positif menurut Ibu dan Bapak? Yang pertama budaya positif itu kebiasaan baik. Yang kemudian menurut Bu Nesa kebudayaan baik yang sudah membudaya. Ya diambil lagi dari kata budayanya. Mari kita simak ini. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Intan dan Bu Nesa sudah masuk ke sini. Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, kemudian, kita lihat dalam budaya positif itu ada konsep intinya, ada topik-topik, ada materi
Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Nah, tadi kan ternyata yang disampaikan disiplin positif itu termasuk materi ke dalam budaya positif. Disiplin positif bagian dari budaya positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ternyata ada 8 topik yang hari ini harus kita bedah, yang hari ini harus kita diskusikan. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu pasti berhubungan dengan kurikulum. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada dalam kurikulum Merdeka, yang dimana peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Ya, sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan dan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kebetulan di sekolah kita kelas 1, 2, kemudian 4 dan 5 sudah menerapkan kurikulum Merdeka, yang dimana isinya nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini untuk pembelajaran berdiferensiasi khususnya di CGB ini nanti akan saya pelajari di modul berikutnya, gitu ya. Nanti kita insya Allah bisa berbagi praktik kembali ke depannya. Kemudian Bapak Ibu, nah sebelum pada paparan Dr. William Gesser dalam teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang apa sih itu kontrol, saya minta Bapak dan Ibu, ibu-ibunya aja berpasangan, 2 orang. Silakan saling berhadapan ya, saling berhadapan. Yang posisi belakang ini berarti Bu Tuti, Bu Nesa, sama Bu Rita, itu posisi belakang. Angkat tangan kanannya. Yang posisi belakang, naik belakang ke depan. Depan, ya. Posisi belakang, angkat tangan kanannya. Dikepalkan sekuat mungkin. Sudah dikepalkan? Sudah merasa kuat? Yakin kepalanya kuat? Dipejamkan matanya. Yang depan jangan dulu ya. Khususnya nanti yang bagian depan ini buat yang belakang. Ulangi. Tangan kanan dikepalkan sekuat mungkin, kemudian matanya ditutup. Tugas ibu-ibu yang berada di depan, silahkan bagaimana caranya, baik secara membujuk, baik secara paksa, dengan cara apapun disahkan dalam fase kali ini, dalam sesi kali ini. Silahkan untuk membuka kepala tangan ibu yang ada di depannya. Dan belum boleh belum. Sabar ya. Sabar. Ya, siap ya. Ibu-ibu yang berada di belakang dikepalkan tangannya sekerat keran. Dikepalkan sekuat mungkin. Silahkan ibu yang berada di depan untuk membuka kepala tangan tersebut, boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan atau yang lainnya. Yang penting bagaimana caranya itu bisa tidak terbuka oleh bapak dan ibu yang di depan. Siap ya? Hitungan 3 mundur. Saya mulai. 3, 2, 1. Ayo, dihitung ya sampai hitungan 10 dari sini. 1, 2, 3, 4. Boleh dipaksa, boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh dikasih dengan uang juga boleh. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Silakan kembali ke posisi semula. Dimohon dengan hormat kembali ke posisi semula. Sudah ya? Sudah agak rileks. Nah, sekarang saya mau bertanya, adakah Bapak Ibu yang di depan berhasil membuka kepala tangan temannya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Yang
mengizinkan, nggak mau, saya asal kata bukti saya nggak mau dibuka. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki ke teori ini berdasarkan tadi, ya, berdasarkan simulasi yang telah kita lakukan. Ternyata, saya bertanya, siapa yang mempengaruhi kita untuk berubah? Diri sendiri atau orang lain? Apa hubungannya dengan simulasi tadi? Tidak goyah. Ketika diri kita sendiri mengontrol diri kita dengan kuat, saya tidak mau membuka, itu akan terbuka tidak tangannya. Meski dengan rayuan, meski dengan leketehan, meski dengan rasa iba ataupun kadang meski dengan paksaan. Kalau dari diri kita mengontrol lebih kuat, kita tidak akan terpengaruh oleh rayuan orang lain. Apa hubungannya dengan materi kali ini? Paparan Dr. William Dresser dalam teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol itu apa? Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ini miskonsepsinya. Apa itu miskonsepsi? Nanti kita di slide selanjutnya. Bahwa ada ilustrasi guru itu yang mengontrol murid. Benar tidak? Apakah ini selama ini kita melakukan hal ini? Nanti kita bedah di sini. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sekarang kita berpikir, apakah ini sudah pernah dilakukan kita di dalam kelas? Bahwa ilusi kritik dan membuat rasa bersalah murid itu mampu menguatkan karakter murid. Ya, nanti kita buka kembali. Kemudian ada miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini apakah benar atau tidak? Kenapa di sini ada kata ilusi ya? Di sini ada kata ilusi. Nah, tadi kan Bapak Ibu disuruh memejamkan mata. Ilusi. Kita membayangkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Keempat paparan ini, miskonsepsi ini akan kita diskusikan hari ini. Mana yang benar, mana yang sesuai dengan yang diinginkan, dan mana yang miskonsepsi. Tuh, ya Bapak Ibu ya, mohon maaf agak dipercepat sedikit, tapi tidak mengurangi rasa pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang pertama kita bahas ilustrasi guru mengontrol murid. Seperti apakah ilustrasi mengontrol murid? Silakan yang dibaca. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu dibentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Beri tepuk tangan untuk Bu Alisti. Siapa yang bisa merangkum bahwa ilustrasi guru mengontrol murid itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Sudah tepatkah kita bahwa ilustrasi guru itu yang mengontrol murid? Disesuaikan dengan perubahan kurikulum hari ini, yaitu kurikulum merdeka. Menurut Bapak dan Ibu, ilustrasi guru mengontrol murid itu dibenarkan atau tidak? Tidak, ya. Karena kembali lagi yang simulasi tadi, yang mengontrol diri kita itu siapa? Diri kita. Jadi bagaimana memposisikan kita sebagai guru ketika miskonsepsinya gurulah yang mengontrol murid, tapi untuk hari ini bahwa muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Kita berevaluasi di kelas kita. Apakah kita yang mengontrol murid atau murid yang mengontrol dirinya sendiri? Kalau misalkan kita selama ini guru yang mengontrol murid, itu mari kita berubah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil dan mulai dari sekarang. Bagaimana sih Bu cara membuka mindset seorang guru bahwa memang kita itu harus bisa memberikan motivasi kepada murid-murid harus mengontrol dirinya sendiri, apalagi di kelas bawah. Susah kan? Susah sekali. Pasti tertanam di benak kita bahwa guru harus mengontrol murid, guru harus mengarahkan murid. Kata kontrol identik dengan mengarahkan. Kenapa tadi saya suruh membaca anak gadis? Karena takut ya ada plesetan-plesetan di sana. Itu.
Ya, di sini. Supaya kamu tenang ya, anak gadis. Nah itu ya Bu ya. Jadi intinya benar tidak ilustrasi guru mengontrol murid untuk hari ini? Tidak, karena sejatinya yang mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Lanjut ya Bu. Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham nanti bisa dijabri, bisa kita belajar kelompok lagi. Kemudian lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maka Bu Deis ulang literasi ke anak, guru kita literasi. Ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Nah, berdasarkan tadi apa yang dibacakan oleh Bu Deis, yang kedua, miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Nih, kira-kira benar gak sih miskonsepsi ini? Ternyata bahwa kritikan yang kita berikan kepada murid, rasa bersalah yang kita berikan kepada murid, itu akan menguatkan karakter murid. Salah? Ibu, betul atau salah Bu? Bahwa memang kalau dari hasil kritikan, kalau dari hasil rasa bersalah murid, itu karakter murid akan menjadi kuat. Kurang tepat. Ya, betul kan? Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu akan memperkuat karakter murid yang ada, mental murid akan down. Tuh, mari evaluasi kembali ketika perilaku kita di dalam kelas, apakah kita masih menunjukkan ilusi yang kedua ini? Kalau misalkan masih menunjukkan ilusi yang kedua, mari kita cari solusi. Bagaimana supaya kritikan dan rasa bersalah itu diubah mindsetnya mulai hari ini. Nanti kita bahas di 5 posisi kontrol dulu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Setuju? Setuju bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi kita hanya bisa mengontrol, bukan mengontrol, kalau di sini lebih ke mengarahkan agar murid tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu posisi kita sebagai guru. Yang terakhir, orang dewasa berhak memaksa. Betul tidak? Tidak ya. Karena ketika banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal yang tertentu, hal baik tertentu, maka bisa salah ketika orang dewasa berhak memaksa. Karena kita mempunyai hak kebebasan, hak memilih, hak asasi. Ketika berbicara hak kebebasan, hak memilih, hak asasi tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa, tetapi dimiliki oleh semua orang, mencakup anak-anak. Itu ya Bu. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, tadi ada stimulus respon ini. Stimulus respon, kemudian ada teori kontrolnya seperti apa? Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Betul tidak? Nah, ini yang stimulus respon ini diubah ke teori kontrol yang seharusnya ketika realita atau kebutuhan kita sama, maka di teori kontrol ini realita atau kebutuhan kita berbeda. Sudah sepakat dalam hal ini? Ya, karena kebutuhan kita itu tidak akan ada yang sama. Ketika kita diciptakan, si A dan si B, Bu Intan sama Bu Azki, sama manusia, tetapi kalau mengenai kebutuhan atau realitas pasti akan berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama, itu stimulus responnya, tetapi diseimbangkan dengan teori kontrolnya, bahwa bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi semua orang melihat hal yang sama. Apa yang kita lihat terhadap murid, di murid itu ada berapa puluh, misalkan di kelas 20, sama itu murid, ya. Tetapi
kita tidak bisa menyamakan kebutuhan mereka, pasti semuanya berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tetapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan memaksakan orang lain untuk sama berpandangan dengan kita, tetapi sebaiknya kita berusaha memahami pandangan atau pendapat orang lain terhadap suatu konteks. Contohnya misalkan ini aqua, ya ini aqua. Di Munesa sama Bu Tuti akan berbeda penyampaian kebutuhannya. Bisa saja Bu Tuti menyampaikan aqua ini untuk minum, tapi bisa saja dengan kebutuhan Munesa karena dia alergi, oh Bu, kebutuhan aqua ini untuk mandi saya mau, bisa kan? Kita kayak banget kan Munesa. Nah gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa pandangan satu dengan pandangan yang lain itu sama. Lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Ketika murid melakukan perilaku buruk, pasti murid itu mempunyai tujuan. Tujuannya yang berbeda pula dengan pandangan yang berbeda. Maka dari itu kita sebagai guru wajib mencari tahu, setelah tahu kemudian mencari solusi. Hal apa yang harus dilakukan oleh kita? Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita rubah mindset. Ketika berbicara stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya, tetapi kita berbicara pada teori kontrol, tidak ada yang bisa merubah diri saya kecuali diri saya sendiri. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika tadi Bu Dois gagal membujuk, gagal anak ketek, akhirnya dipaksa, itu merupakan stimulus respon. Tetapi kalau dalam teori kontrol, Anda kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika Bu Dois tidak bisa memberikan bujukan, ketika Bu Rintan mengepalkan, kemudian Bu Dois harusnya berpikir berkolaborasi dengan rekan-rekan yang dua ini, bagaimana sih caranya supaya bisa membuka kepala anak-anaknya dengan cara kolaborasi. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata itu hanya stimulus respon. Ketika kita dikembalikan ke teori kontrol, ternyata model berpikir itu harus menang-menang. Tidak ada menang kalah. Bohong ketika kita dalam proses kehidupan, wajar pertandingan ada menang dan ada kalah. Tidak ada sebetulnya kalau dalam dunia pendidikan. Yang ada adalah menang. Kalau yang kalah pada saat itu kita rubah mindsetnya, kemenangan yang tertunda. Ya, tadi jadi kalau ada yang mengatakan kalah, oh tidak ada kalau dalam dunia pendidikan. Yang ada adalah kemenangan yang tertunda. Jadi itu kata-kata positif yang kita keluarkan sebagai seorang guru akan berpengaruh terhadap murid. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke tadi budaya positif kan. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Yang hasil bahasan ini adalah yang akan dibahas intinya dari omongan kita hari ini, Pak ya. Izin. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Adapun disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nanti kita bahas di sini. Kita pernah gak sih selaku pendidik memberikan penghargaan atau reward kepada murid? Pernah. Kita pernah gak sih melakukan ancaman meskipun dengan kalimat halus? Pernah. Ya, kemudian kita pernah gak sih disadari atau tidak kita pernah memberikan hukuman kepada murid meskipun dengan hukuman yang dianggap kita ringan? Itu pernah. Kita selaku manusia pasti pernah melakukan ini. Cuma mungkin kedepannya mari kita rubah, mari kita sedikit-sedikit perbaiki bagaimana seharusnya seorang guru bersikap. Kemudian, nah
Tadi dibahas bahwa nilai-nilai, ada nilai-nilai kebajikan di sini. Nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai yang diyakini termasuk adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Ibu, punten. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau bisa dikatakan merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, terima kasih Ibu, beri tepuk tangan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ternyata nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Tidak ada, kalau sifat-sifat negatif termasuk tidak dalam nilai kebajikan. Tidak ada. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nih, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Mohon maaf ada kesalahan. Di sini ada contoh nilai kebajikan yang dimana ada contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, kemudian dari primary years program, dan ada keterampilan hidup. Dalam 3 poin ini ada nilai-nilai kebajikannya. Ini merupakan tujuan hidup manusia. Di sini profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif. Bahkan ini sudah dikembangkan ketika program kurikulum merdeka. Murid-murid juga sudah hafal, saya yakin di sini. Tetapi yang jadi pertanyaan, kapan kita akan mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan ini di dalam kelas? Yang kedua, ini ada primary years program. Di sini hampir sama sebetulnya, ada rasa hormat, integritas, mandiri. Ketika 3 poin ini, dari ketiga poin ini intinya di sini ada nilai-nilai positif atau istilahnya kata-kata positif. Hampir sama sebetulnya kalau Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, antara nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, primary years program, dan keterampilan hidup di sini pasti mempunyai tujuan yang sama. Lanjut ya. Lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita butuh kita butuh makan, kita butuh kesenangan, kita butuh apa lagi? Kebahagiaan, betul. Kita butuh apa lagi? Butuh pengakuan dari orang lain, butuh tidak? Pengakuan dari orang lain butuh tidak? Butuh. Ya, ini disebut kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini Bapak Ibu, mohon maaf, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih yang 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ada penguasaan. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. 4 kebebasan, dan yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini itu ada pada diri kita. Bertahan hidup. Kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup contohnya makan, minum, ya berpakaian juga bisa untuk bertahan hidup. Karena kalau kita tidak berpakaian kita tidak bisa bertahan hidup ya Bu ya. Masuk angin akhirnya naon kadaon gitu untuk bertahan hidup. Penguasaan itu seperti apa sih kalau diposisikan dalam murid? Harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk diakui sebagai pemimpin. Seperti tadi kita ingin diakui nih keberadaan kita oleh orang lain. Itu termasuk 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk dalam poin penguasaan. Kemudian kesenangan. Ini pasti kalau ibu-ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia termasuk kesenangan ini yang paling digemari biasanya. Nah, kesenangan, piknik lah, belanja lah, kalau ibu-ibunya sih ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian bertahan hidup. Nah, tadi bertahan hidup sudah ya di awal. Kemudian yang maju, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga pasti akan ada pada diri murid. 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kasih sayang dan rasa diterima seperti apa sih yang ingin murid kita
dapatkan dari kita sebagai seorang guru? Ingin disayang, ingin dipedulikan, ingin diperhatikan, apalagi ketika kelas bawah sering nangis, ya Bu Dois, atau bahkan mohon maaf sering BAB ya gitu di dalam kelas. Itu sebetulnya kalau misalkan si muridnya makanya ada apa gitu, sebenarnya ada bahasa-bahasa seperti itu dari kita, itu membunuh karakter seorang murid. Tetapi kalau misalkan ada seorang murid berperilaku yang kurang baik, apa yang sebaiknya kita lakukan apalagi di kelas bawah? Yaitu memberi kasih sayang. Kenapa harus diberi kasih sayang? Karena supaya murid itu merasa diterima dan akhirnya kita bisa bisa mengarahkan murid itu untuk tidak mengulangi perilaku yang kurang baik. Itu sebetulnya tujuan seorang guru itu, mengubah muridnya dari yang berperilaku kurang baik menjadi perilaku yang baik. Karena sejatinya tidak ada murid yang lurus saja berperilaku baik, tidak ada. Pasti suatu saat murid akan berperilaku kurang baik. Di sini tugas kita sebagai seorang guru. Selanjutnya yang terakhir, kebebasan. Nah, di kebebasan ini biasanya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Pernah tidak terjadi kasus, atau kalau kasusnya terlalu rumit, terjadi kegiatan di kelas tentang kebebasan ini? Pernah tidak? Memiliki pilihan atau anak ingin mencoba hal yang baru sehingga beliau berperilaku kurang baik di kelas. Pernah tidak terjadi di kelas Bapak Ibu? Di kelompok pernah ya? Ketika berdiskusi kelompok ya Pak Eta, yang pasti ada salah satu murid Pak Eta Nah, biasanya di kebebasan ini terjadi kata Pak Hendra ketika belajar kelompok. Ada satu siswa yang mencoba hal yang baru, kemudian ada salah satu siswa yang mencoba dominan dalam satu kelompok tersebut. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia atau murid yang memang memerlukan kebebasan. Nah, ketika berbicara kebebasan, kalau kita sebagai seorang guru tidak mengontrol atau istilahnya tidak tidak mengarahkan siswa dengan baik, maka proses kebebasan ini akan bablas. Tuh. Next ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Ada perilaku manusia, ada motivasi kenapa kita berperilaku seperti itu. Motivasinya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita kembalikan ke murid. Ada nggak sih murid melakukan perilaku tersebut dengan motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ada. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan guru, ada. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini yang seharusnya kita arahkan. Ini nomor 1. Ada banyak bahkan. Nomor 2, apalagi ya ketika kita bawa permen, ketika kita bawa makanan, nah, siapa yang bisa? Ini ada imbalan dari ibu, ini ada reward. Biasanya dikantongi dengan kata-kata reward. Nah, itu ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Seharusnya motivasi perilaku manusia itu didasari dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang mana? Nilai-nilai kebajikan yang tadi. Gitu. Menghargai diri sendirinya dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan, untuk melakukan hal ini begitu banyak tantangan. Prosesnya memang tidak segampang membalikan kedua telapak tangan, oke. Tetapi tidak ada yang bisa kita dobrak, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita berusaha. Yakin ya? Tidak ada yang tidak mungkin untuk merubah pendidikan lebih baik dengan berusaha. Lihat terus untuk kita semua. Masih lanjut. Nah, di sini ada penjelasan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, kita nanti masuk ke dalam kelompok yang mana sih kebanyakan kita? Hukuman, apakah konsekuensi atau restitusi? Kalau dalam hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kadang orang sok
kelas misalkan lari-lari, kok gitu, terus sabu ibu kayak tulis gerak sabuku, nah itu hukuman, ini hukuman. Ya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, karena dalam hukuman itu murid tahunya saya dihukum, saya merasa bersalah. Tapi apakah itu akan memberikan efek jerah terhadap murid, kita tidak tahu. Ya, atau bisa saja murid itu nurut, akan tetapi dalam hatinya menggerutu, dihukum si ibu. Nah, ini merupakan karakter yang nantinya akan membunuh karakter murid. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Biasanya kalau dalam konsekuensi itu satu tingkat lebih baik dari hukuman. Ada terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, di sini kata kuncinya. Ini ada konsekuensi itu identik dengan peraturan yang sudah kita buat, tetapi murid tidak dibuat tidak nyaman karena tidak ada kesepakatan kalau dalam konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor anak. Ini nanti lebih identik pada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya bersifat memaksa. Ya, dibuat secara sebelah pihak. Bagus tujuannya untuk menertibkan sekolah, untuk menertibkan kelas, tetapi di sana ada kata murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi masih penting dibandingkan hukuman. Kalau dalam konsekuensi ini ada kesepakatan, tetapi tidak bertanya kepada murid apakah kesepakatan itu akan membuat murid nyaman atau tidak, itu bedanya. Berbeda dengan restitusi. Di sini kita lihat restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika murid sudah melakukan kesalahan, kita bukan mengarahkan pada hukuman, bukan mengarahkan pada konsekuensi, tapi mengarahkan pada restitusi. Seperti apa Bu restitusi tersebut? Ketika anak melakukan kesalahan, kita gali informasi pada anak. Kenapa? Apa yang sudah dilakukan anak tersebut? Apakah anak tersebut melakukan hal itu ada alasannya? Setelah itu digali lagi pertanyaan oleh bapak dan ibu. Ketika kamu tahu hal itu salah, hal itu tidak baik bagi kamu, apa yang akan kamu lakukan? Itu poin-poin pertanyaan yang ada di restitusi. Lama Bu, ketika proses restitusi ini lama sekali. Tidak akan 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 tahun, 2 tahun. Tetapi minimal kalau kita dari dasar sudah menerapkan restitusi ini, kemudian berkolaborasi dengan guru jenjang selanjutnya, insya Allah kita akan terwujud proses restitusi. Insya Allah ya Pak ya. Nah di sini ini sebetulnya hasil evaluasi kita. Apakah kita termasuk guru yang mana nih? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Sampai evaluasi langsung karena penghukum dia sebagai seorang guru. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Ada kan yang sebagai teman kita memposisikan diri sebagai teman dengan murid. Ini sudah teman atau belum, nanti kita bahas. Kemudian sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Oh, kata-kata manajer biasanya berada di kepala sekolah, biasanya identik. Tidak tentu di sini. Posisi manajer ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap murid. Jadi identik kata-kata manajer tidak identik dengan kepala sekolah. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contoh-contohnya. Di dalam 5 posisi kontrol guru ini ada kata-kata kunci atau kalimat kuncinya. Yang pertama menghukum. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini seringkali kita ketika upacara tidak memakai topi, tidak memakai dasi dan lain sebagainya. Nah kita suka menegur anak
kontrol guru yang paling bawah yaitu pembuku. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kalau dalam membuat rasa bersalah ini anak digali sehingga anaknya pikarnya lagi terkagum gurunya. Udah tidak melakukan dia, kamunya guru misalnya. Nah ini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah ini biasanya dengan nada rendah. Kalau membuat rasa bersalah itu, guru berbicara dengan nada rendah agar si murid merasa bersalah, merasa iba akan gurunya. Akhirnya dia tidak mengulangi, tetapi dalam hatinya mereka merasa bersalah. Betul tidak sih sikap kita seperti ini? Betul-betul saja. Ya, kalau misalkan nanti tidak ada posisi kontrol guru, teman, pemantau, dan manajer. Alangkah baiknya kita memposisikan dulu di manajer nanti. Ya, bertahap. Kemudian kalau posisi teman, ayolah ikuti aturan sekolah, pakai topi ketika upacara, tolong bantu ibu ya. Kali ini ya, ibu tidak apa-apa sama kamu, tapi jangan diulangi lagi. Posisi nadanya mengeras ya. Tetapi kebanyakan kalau kita memposisikan diri sebagai teman kepada murid mengasih serah-serih kadang-kadang gitu. Ini biasanya kasus yang sering kita temui. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman kepada murid dengan ada kata ayolah ikuti aturan sekolah, atau ayolah kasihan ibu kalau kalian lakukan itu ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Itu kita memposisikan teman dengan bahasanya. Kemudian ini pemantau. Kalau pemantau biasanya lebih lurus, lebih mengikuti aturan sekolah. Nah kalau di pemantau ini tidak ada kata-kata halus, tidak ada kata-kata lembut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah ini berarti sudah ada konsekuensi tadi yang sudah dibuat kita, ya, yang sudah dibuat dan mau tidak mau murid itu harus melaksanakan konsekuensi tersebut. Ketika melanggar tidak bisa diganggu juga, murid itu harus apa? Harus langsung memperbaiki dengan cara membeli atribut. Padahal mungkin kita juga tidak tahu kenapa anak tersebut tidak memakai topi. Bisa saja setelah direstitusi anak tersebut memang tidak punya uang, orang tuanya dan lain sebagainya. Disinilah proses restitusi itu berperan. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol guru kita sebagai manajer. Ini yang paling diharapkan pemerintah saat ini pada kita sebagai seorang guru. Di sini apa pertanyaan pemantiknya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian anak pasti menjawab apa? Tahu Bu, tahu Pak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Iya Bu, itu nanti sepulang sekolah saya kalau misalkan anaknya tidak punya topi, saya akan ngomong ke orang tua. Setelah ngomong ke orang tua, misalkan diobrolkan lagi pada ibu orang tua nggak punya uang, nanti kita cari solusi dengan pihak sekolah. Ini yang seharusnya kita laksanakan sebagai manajer. Ketika kita melihat murid kita melakukan perilaku yang kurang baik, kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Ini sebagai manajernya, turun-turun kita nggak pemantau, teman membuat rasa bersalah, bukan pembuku. Nauzubillah min dzalik. Lanjut, terus kami ngalih tahun. Nah, sekarang posisi apakah aku? Saya sangat kecewa sekali sama kamu. Ini posisi kamu masuk ke mana? Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya dan ada seru. Penghukum. Ya, ini lihat tanda-tandanya. Kalau ini datar, saya sangat kecewa sekali sama kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya dan ada seru, berarti
Kemudian sedikit agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saya tanya, satu saja sebutkan keyakinan kelas yang diberikan kemarin buat di kelas bersama murid. Membudayakan 5S, betul. Kemudian budaya salah satunya mengikuti aturan dengan tidak bolak-balik. ya, mengikuti aturan dengan. Tidak bolak-balik. Nah, kalau biasanya dalam keyakinan kelas itu jangan ada kalimat negatif, tidak. Berarti mengikuti aturan dengan tidak bolak-balik di dalam kelas berarti ubah ke dalam kalimat positif kalau keyakinan dengan tertib. Jadi mengikuti kegiatan dengan tertib. Jadi intinya itu dalam keyakinan kelas itu tidak ada kalimat atau kata negatif. Kata negatif itu ada di peraturan kelas, itu bedanya. Nah, contoh pembentukan keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas ya. Nah, ini ada kalimat. Nah, ini peraturan kelas kan? Nah, peraturan kelas itu masih ada tidak kalimat kata negatifnya? Masih ada ya. Tidak terlambat masuk kelas. Ketika kita menghadapi keyakinan kelas, tidak terlambat masuk kelas itu adalah masuk kelas tepat waktu. Jadi intinya kalau dalam peraturan kelas masih bisa menggunakan kata negatif, tapi kalau ketika memasuki keyakinan kelas, kalimat negatif tersebut harus dirubah ke dalam positif. Contoh ini, satu kita ambil contoh ya, biar lebih mengerti. Tidak gaduh saat di dalam kelas. Apa kalau keyakinan kelasnya? Tertib di dalam kelas. tidak di dalam kelas, betul. Berarti sudah paham ya? Kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah bisa membedakan ya bagaimana peraturan kelas, bagaimana keyakinan kelas. Intinya peraturan kelas masih ada kata negatif. Tapi ketika berbicara keyakinan kelas, berarti kalimat atau kata negatif itu dirubah ke dalam kata positif. Lanjut, contoh pembentukan keyakinan kelas itu adalah semangat, tanggung jawab, kemudian peduli. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ini topik terakhir. Kemarin saya sudah mencoba membuat tugas, membuat video tentang segitiga restitusi ini. Nanti Bapak Ibu, nanti saya bisa share ke Bapak Ibu ya di grup. Sekarang kita bahas dulu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog antara guru dengan murid yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kita ambil kasus misalkan ada anak yang kesiangan. Ya, ada anak yang kesiangan. Kemudian dipersilakan saja masuk. Dipersilakan saja mengikuti pelajaran. Karena kita memposisikan diri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum teman ataupun membuat rasa bersalah. Ketika anak ada yang kesiangan, kita persilahkan belajar, memberikan hak anak tersebut untuk belajar. Kemudian panggil teman. Setelah selesai proses pembelajaran di waktu jam istirahat, boleh Bapak Ibu memanggil anak tersebut melakukan validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Anaknya dipanggil. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil hari ini sama ibu? Ketika orang lain lagi istirahat, kamu malah dipanggil oleh ibu. Tahu bu, kenapa? Iya bu, saya tadi terlambat. Masuk kita langsung menstabilkan identitas. Ibu paham. Nah, ada kata kunci. Ibu paham. Manusiawi ketika kamu terlambat. Ibu juga pernah terlambat. Itu menstabilkan identitas anak. Jadi jangan kita yang menghukum. Udah mana yang maka berangan. Iya kamu kesiangan. Kenapa? Dengan ada yang seperti itu tidak boleh ya. Jadi ketika validasi tindakan yang salah sudah kita lakukan, kemudian menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitas anak. Iya wajar. Ketika kamu kesiangan itu manusiawi. Ibu juga pernah dulu melakukan kesiangan seperti itu. Kemudian setelah diplek-plek untuk bahasa Indonesia namanya diplek-plek anak kayak gitunya kosadona. Nah kita masuk ke menanyakan keyakinan. Sekarang kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan itu salah, kesiangan. Ya. Terus kenapa kan kita sudah memulai informasi kenapa
Ya, supaya membangunkan kamu lebih awal. Apa yang akan kamu lakukan ketika misalkan orang tua tidak bisa membangunkan kamu? Anak nanti menjawab, ya Bu, saya akan pasang alarm supaya saya bisa bangun sendiri. Nah, ini yang diharapkan ketika kita menanyakan keyakinan. Anak sadar. Kita mengarahkan anak untuk menjawab kesadaran anak tersebut dan akan memperbaiki. Anak mencari solusi sendiri. Apa yang akan anak itu lakukan ketika dia melakukan kesalahan? Itu maksimalnya. Jiwa kita sebagai seorang guru itu menerapkan segitiga restitusi dengan memposisikan kontrol guru sebagai manajer. Ini tadi menstabilkan validasi sudah dirangkum, menanyakan keyakinan dan terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang disampaikan saya tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu nanti penerapannya di kelas. Adapun ini akan saya berikan contoh. Bagaimana sih contoh segitiga restitusi tersebut? Di sini. Bapak Ibu menghadapi waktu, masih ada waktu ya. Ini penerapan segitiga restitusi. Suaranya? Mana nak? Mana nih? Enggak ada ya? Nah, bersifat seperti itu ya. Ini nanti masuk ke menstabilkan identitas. Ini masih menstabilkan identitas. Menanya alasan kenapa anak tersebut melakukan hal tidak baik tersebut. Ini berarti tahapan terakhir menanyakan keyakinan. Kita memberikan pertanyaan pemantik kepada anak agar anak itu sadar. Nah, anak sudah bisa menyebutkan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah, di sini anak diminta apa yang harus dilakukan ketika anak itu melakukan kesalahan. Jadi bukan kita yang memberikan solusi pada anak, tapi harus anak yang memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini pemaparan materi diseminasi modul 1.4 CGP angkatan 11 sudah saya berikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahaminya dan bisa mengimplementasikannya di kelas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gali sudah berbagi praktik baiknya tentang budaya positif, budaya positif. Apa yang pernah
dikerjakan dan apa yang harus dikerjakan. Ternyata kita dengan sambil belajar, ternyata ada hal-hal yang memang sepertinya sudah betul, sudah berasa benar dilaksanakan. Ketika melihat pemaparan materi, ternyata apa yang sudah kita anggap betul itu banyak menyimpang. Terutama mungkin tidak disadari atau tidak disadari oleh kita. Kadang-kadang kita menjadi seorang penghukum. Kadang-kadang kita menyudutkan anak untuk merasa bersalah pada diri sendiri. Ternyata itu tidak boleh. Apapun kesalahannya. Suka ada ungkapan wajar kan kita juga manusia, ternyata pernyataan itu juga salah. Wajar kan kita juga manusia pasti berbuat kesalahan, ternyata salah juga. Terutama kalau kita berhadapan dengan siswa diharuskan bisa berkembang karakternya. Kita harus menjadi motivator yang bagus untuk mengembangkan karakter tersebut. Dan juga dibahas tentang keyakinan kelas, bahwasannya keyakinan kelas itu jangan ada kata-kata yang negatif dan kita dengan yang positif. Jadi kita semua di sini mengevaluasi apakah ada nggak ya kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelasnya, yang sudah ditempel, ada pernyataan-pernyataan negatif. Kalau ada, coba untuk diubah menjadi yang lebih positif. Terus ketika ada anak yang berbuat kesalahan pun, tadi kita coba terapkan segitiga restitusi. Betul kata Bu Meli, kata Bu Meli, panjang waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Membutuhkan banyak waktu, tetapi pemaparan yang kita berikan kepada anak untuk melayani anak sebaik mungkin, mudah-mudahan membentuk karakter yang kuat pada anak tersebut. Materi ini sangat bagus sekali, ternyata yang disebut tentang budaya positif, disiplin positif, bersinggungan dengan kiai, dengan kita sebagai guru, terutama di kelas. Ya, kita coba mengubah mindset kita masing-masing ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan sedikit demi sedikit sehingga kita menjadi seorang guru yang mempunyai sikap manajerial. Menghukum kita akan berkurangi dan akan hilangkan, membuat siswa merasa bersalah kita menghilangkan. Menjadi teman pun ternyata salah. Kita merasa menganggap mungkin untuk siswa SD menjadikan sebagai teman, ada pernyataan-pernyataan mungkin di beberapa TikTok atau misalnya di YouTube atau misalnya di media sosial. Usahakan kita menjadi teman. Kita menjadi teman pun tidak bisa seperti itu. Ya. Apalagi ada kata-kata mengulas, tolong aku patuhi aturannya, tolong jangan berbuat kesalahan. Sinya akan ibu, ternyata itu juga salah. Ya. Ternyata itu juga salah. Jadi yang pasti kita akan mencoba dari hari ini, dari hal kecil kita akan menanamkan mindset pada diri kita sebagai guru yang menjadi guru yang manajerial. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Meli yang tentu sangat bermanfaat bagi kita ini bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari, pada tugas kita, tentang pada tugas kita sebagai pengajar di kelas. Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya. Perubahan sedikit, perubahan yang walaupun sedikit tapi itu berdampak besar bagi pembentukan karakter siswa. Mungkin penguatan dari saya terhadap materi diseminasi yang disampaikan oleh Bu Meli yang cukup luar biasa. Tapi sebelumnya kita berikan aplaus yang luar biasa. Ilmunya bisa bermanfaat bagi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya diserahkan oleh Pak Aksi. Ya, berikutnya untuk mengantarkan materi kita yang masih punya pertanyaan yang mau ditanyakan. Berapa orang, Bu? 15. Siapa dulu? Pak materi presiden.
Terima kasih Pak Ida. Tadi beberapa dari mulai awal sampai selesai pemaparan sudah saya perhatikan dan melihat alhamdulillah ada perubahan yang memang harus diimplementasikan di semua. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan seperti contoh yang kita tidak lihat di sekolah, tidak di kelas atau di luar sekolah. Ini bagaimana kalau misalkan terjadinya itu di luar sekolah, Pak? Ada siswa misalnya jarak sekolah. Nah, jarak sekolah udah lama banget, bisa sebulan minggu, absennya bisa 2 minggu ke sekolah. Hal ini kan tentunya kita juga mengetahui kondisi siswa kenapa sampai tidak sekolah. Lalu kemudian saya lihat di rumahnya, ternyata jika saya masuk di rumahnya itu si anak sedang tidur dan kebetulan orang tuanya sudah tidak ada. Waktu itu ini kasus lama Bu ya. Kemudian saya tanya, bagaimana kalau bisa saya bisa ibu masih tidur? Dia bilang harus begadang Pak. Kenapa siswa kelas 6 begadang? Karena saya mencari nafkah buat makan. Dia bilang begitu. Nah, karena sekolah itu penting, maka saya tawarkan solusinya seperti ini. Bagaimana kalau kamu tetap sekolah dan kamu tinggalkan dulu pekerjaan kamu itu karena bukan pekerjaan usia yang seharusnya kamu tidak berada di sana. Apa solusinya? Solusinya adalah memberikan setiap hari uang jajannya untuk anak tersebut sehingga anak tersebut tetap masih mau sekolah. Yang saya tanyakan adalah tindakan itu termasuk tindakan yang mana sudah tentu apa kurang tepat untuk karena kalau berangkat dari sana karena tidak ada penanaman anak yang tidak dipaksakan ini dia mau sekolah karena karena mau sekolah itu karena wanita nanti juga guru. Nah gitu. Kemudian tindakan seperti itu yang saya sampaikan, kamu tugasnya sekolah saja. Urusan makan dan bekal nanti bapak yang akan berikan. Jadi yang saya tanyakan sudah fakta tindakan guru seperti itu. Terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Bapak Kepala. Ketika berbicara permasalahan yang disampaikan Pak Dedi itu mungkin sudah terjadi ya Pak Dedi. Kemudian Pak Dedi memberikan solusi bahwa sekolah saja karena bekal dan jajan akan diberikan oleh Pak Dedi seperti itu. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi, saya kembali bertanya pada Pak Dedi, berarti validasi tindakan yang salah sudah ditempuh? Sudah. Kemudian menstabilkan identitas yang saya pertanyakan di sini. Dalam menstabilkan identitas, kira-kira Pak Dedi sudah menstabilkan identitas anak belum dengan memberi jajan ketika anak sekolah? Ketika kasusnya belum tahu kondisinya sebetulnya belum. Kita ini aja TikTok aja Pak Dedi ngobrolnya gini lebih sharing saja. Enggak, Jadi ketika belum tahu permasalahannya juga belum sampai seperti itu Bu. Dia tahu itu ketika saya mengadakan visitasi ke rumahnya, ya. Baru kondisinya ketahuan bahwa anak tersebut harus mencari nafkah. Ya. Maka ketika dengan spontan, saya tawarkan seperti itu. Ya, berarti pada waktu Pak Dedi berkunjung ke rumah anak itu, Pak Dedi berkomunikasi tidak dengan orang tuanya? Karena orang dia bilang orang tuanya tidak ada. Tidak di rumah? Tidak di rumah. Kebetulan kayaknya kerja Bu ya. Kerja. Nah, berarti ketika berbicara tentang segitiga restitusi, Pak Dedi sudah melakukan tindakan yang salah, sudah melakukan hal itu. Akan tetapi, ketika menstabilkan identitas, di sana ada yang kurang tepat. Seharusnya ketika menstabilkan identitas, Pak Dedi lebih mencari tahu dulu kepada orang tuanya. Ya, apakah benar jawaban anak itu anak itu tidak sekolah karena mencari nafkah, sedangkan posisinya orang tuanya bekerja? Tidak. Dia juga mengatakan itu Bu ya. Tapi yang jelas kegiatan tersebut betul. Nah, ya, berarti menurut masukan salah sebetulnya Bapak Punten tidak ada yang salah ketika dilakukan oleh Pak Dedi pada waktu itu. Akan tetapi kalau kita melihat pada segitiga restitusi, ada beberapa tahapan yang mungkin Pak Dedi terlewat pada waktu itu. Yang pertama kolaborasi dengan orang tua. Ya, ketika melakukan Pak Dedi memberi
komunikasi, kolaborasi dengan orang tua. Kita memvalidasi apa sih anak tersebut menjawab, saya mencari nafkah. Kita validasi dulu tindakan anak ini kepada orang tuanya, benar atau tidak. Bisa saja dengan alasan itu dipakai untuk anak untuk tidak sekolah. Kemudian mengapresiasi, bentuk tangan untuk Pak Dedi sebelumnya. Ketika seorang guru sudah berani mengorbankan baik materi maupun non materi terhadap kelangsungan hidup peserta didiknya, itu suatu wow sekali. Ya, akan tetapi mudah-mudahan ini tidak terulang di hari ini. Kalaupun terulang, nanti mungkin ada tahapan yang terlewat, itu kita akan laksanakan Pak Dedi sama-sama beserta Bapak Kepala Sekolah. Kalaupun benar pahitnya bahwa anak itu harus mencari nafkah, maka menurut saya yang lebih pas itu bukan diberi jajan, tetapi diberi jualan agar anak itu produktif. Misalkan Pak Dedi bikin tenawar gitu di rumah, sok jual di sekolah, akhirnya kan anak bisa berpenghasilan tuh ketika sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi anak itu tidak sekolah untuk mencari nafkah, karena beliau anak itu bisa mencari nafkah di sekolah dengan berjualan misalkan keripik, gitu kan. Jadi si anak tidak serta merta diberi sama Pak Dedi ya, diberi begitu saja, tetapi ada perjuangannya. Mungkin itu Pak Dedi sudah betul apa yang dilakukan Pak Dedi, cuma mungkin ada tahapan-tahapan menurut segitiga restitusi ini yang terlewat. Seperti itu Pak Dedi, ada lagi? Tahapannya komunikasi kan ya. Betul, komunikasi dan kolaboratif. Ya, ada lagi Pak Dedi? Terima kasih Pak Dedi, alhamdulillah. Ketika dapat suatu forum ada yang bertanya, berarti ilmunya nyampe ya, insya Allah. Ternyata kasus itu memang menimpa sekolah kita ya. Jadi ketika ada siswa ya, mungkin untuk dulu partisipasi atau misalnya daya dukung dari orang tua juga kan kadang-kadang itu harus kita gali dulu sebaik mungkin, dengan asal misalnya kan memang kita itu menyekolahkan anak, tapi kita juga berkolaborasi dengan pihak sekolah, sekolah itu seperti itu. Tidak asal dipinta, seperti itu udah tidak bisa melakukan, tidak lepas tangan, tapi memang kita butuh dukungan juga dari orang tua siswa untuk saling berkomunikasi. Ternyata hal inilah yang tadi memang mungkin hilang. Sudah sangat bagus ketika misalnya Pak Dedi melakukan visitasi ke rumah siswa, mencari akar masalahnya ada apa, sampai anak itu ternyata temukan masuk tidur, ditanya dengan validasinya dengan anak, kenapa dia tidur masih tidur di jam sekolah, ada alasannya, anak menyampaikan alasannya, sampai mungkin dia juga mengakui bahwa ada kesalahan yang dia buat di validasinya. Mungkin untuk penguatan itu relatif yang keyakinannya itu yang membuat keyakinan pada anak, karena langsung pada saat itu Pak Dedi menyampaikan solusi langsung dalam artian adalah motivasinya sekarang kamu itu jangan memikirkan untuk mencari nafkah, yang penting yang nafkah untuk jajan dan sebagainya, sekolah khusus sekolah nanti dikasih. Ya, mungkin solusi pada saat itu sudah betul, tapi mungkin ternyata karakter anak pun akhirnya ada yang kurang berkembang. Tadi disampaikan dari ya sebaiknya kita ajak untuk membuka kewirausahaannya. Nah, itu kan menjadi salah satu solusi juga yang bisa ditanamkan tanpa. Dan juga jangan kita menjadi seorang guru yang memberi hadiah. Jadi anak siap melakukan kegiatan itu karena sudah diberi hadiah. Menuruti aturan itu karena diberi hadiah. Tapi harus menjadikan kesadaran pada diri siswa untuk melakukan aturan yang telah dibuat atau kesepakatan atau kegiatan yang telah dibuat. Misalnya mungkin ada lagi. Ya, baik, kalau sudah tertutup, pertanyaan berikutnya mungkin karena kegiatan ini bukan cuma hari ini saja ya Pak ya. Nanti di acara berikutnya akan dilaksanakan lagi beberapa minggu ke depan. Untuk hari ini
Asyhadu an